Tuhan yang kudus memanggil kita menjadi kudus untuk menyatakan Tuhan kita yang kudus. Amin. Tuhan yang kudus memanggil kita menjadi kudus agar melalui gaya hidup kita yang kudus itu kita dapat menyatakan kekudusan Tuhan bagi orang lain. Tema yang baru di bulan Juli, minggu pertama Juli itu Pursuing Holiness, mengejar kekudusan. Dan tema untuk minggu pertama ini adalah The Call to be Holy, panggilan untuk kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar kata kudus, apa sih yang ada di benak kita? Ketika mendengar kata kudus, jangan ada yang bilang soto gitu ya. Soto kudus. Apa yang ada di benak kita ketika mendengar kata kudus? Hah? Hidup benar. Apa lagi? Tak bercacat. Seringkali kita salah ya mengartikan kata kudus. Ketika kita mendengar kata kudus, yang kita bayangkan itu adalah hidup yang suci, tidak bercela gitu ya, tidak bikin dosa, yang di kepalanya ada lingkaran itu ya, lingkaran putih itu halo namanya. Itu kan orang-orang kudus ya, santa, santo. Dan mungkin kita akan berpikir, saya masih hidup di dunia, saya masih terdiri dari darah dan daging, saya masih injak bumi, bagaimana mungkin saya bisa menjadi kudus? Panggilan untuk hidup kudus. Panggilan dari mana Bapak Ibu Saudara? Panggilan dari Raja kita. Jadi menjadi kudus itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang di luar kemampuan kita ya. Kita bisa. Oleh sebab itu ketika bicara panggilan untuk hidup kudus, apa arti kata kudus dalam bahasa Ibrani? Kudus itu artinya dari kata kados, artinya memisahkan ya, menjadi kudus. Kita itu dipilih, dipisahkan. Nah, ibu-ibu, kita biasanya kalau pasar atau kita belanja ke supermarket, kita pasti memilih ya, milih tomat, milih telur, milih bawang, apa cabai gitu ya. Kita pilih. Nah, itu artinya dipisahkan. Dipisahkan untuk ya, dipisahkan dari dan untuk. Itu yang disebut dengan kudus. Nah, dalam bahasa Yunani itu juga artinya sama ya, dibedakan, berbeda dari yang lain. Jadi pengertian dari kudus itu adalah dipisahkan dari kenajisan, dari dosa, dari segala macam hal yang jahat. Supaya apa? Supaya hidup kita ini berbeda dengan dunia. Kita memang masih hidup di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Amin. Kita adalah warga kerajaan Allah yang hidup di dunia dan membawa gaya hidup kerajaan Allah. Itu yang membuat kita harus berbeda dengan dunia. Ada satu misi, ada satu visi yang Tuhan berikan kepada setiap kita, supaya kita menghadirkan kerajaan Allah, menginvasi bumi ini dengan budaya-budaya kerajaan Allah. Itulah sebabnya Tuhan memisahkan kita, Tuhan memilih kita, dan Tuhan menghususkan kita untuk visi Tuhan di bumi ini. Amin Bapak Ibu. Jadi bangga dikitlah kita ini dilibatkan Tuhan dalam visinya. Kita ini melakukan visi misi Tuhan di muka bumi, bukan hanya sekedar keinginan daging orang tua kita. Kita ada di bumi ini bukan karena kecelakaan, bukan karena kebetulan, tapi karena ada maksud Tuhan dalam hidup setiap kita. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Apa? Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini yang maksudnya kita dikuduskan, kita dipilih, kita ditentukan
Ya, untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara, the call to be holy, panggilan untuk hidup kudus, saya ingin kita mengevaluasi 3 hal paling tidak dalam hidup kita. Yang pertama adalah soal identitas, relasi, dan gaya hidup kita. Nah, mari kita lihat satu persatu. Bapak Ibu Saudara, kudus itu adalah identitas kita. Kita adalah orang kudus karena apa? Karena perbuatan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Ya, 1 Korintus 1 ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi kita dikuduskan dalam Kristus Yesus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dengan darahnya. Karena awalnya Bapak Ibu Saudara, kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan Allah mengembuskan nafas hidup kepada kita, sehingga kita yang awalnya adalah debu tanah itu menjadi makhluk yang hidup. Kekudusan itu sudah ada di dalam diri kita. Ada DNA kekudusan. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, kekudusan itu dan segala macam hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kemuliaan Allah itu rusak, hilang. Sehingga Yesus datang mengembalikan gambar dan rupa Allah itu. Termasuk apa? Mengembalikan kekudusan itu. Kita dipilih, kita dipisahkan dari semua yang jahat, yang tidak berkenan kepada Allah, dan kita menjadi orang yang kudus. Jadi kita punya identitas sebagai orang kudus. Kenapa kita tidak bisa berjalan dalam kekudusan? Karena kita nggak ngerti bahwa sebenarnya kita ini sudah ditentukan jadi orang kudus. Kita nggak ngerti identitas kita, makanya kita sembarangan dengan hidup kita. Panggilan untuk kudus itu sebenarnya adalah mengingatkan kita kembali akan identitas yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Pengudusan yang Yesus lakukan dalam hidup kita itu disebut dengan pengudusan yang pasif. Tanpa ada campur tangan kita, semua karena anugerah Tuhan saja. Makanya dikatakan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kita yang sudah dikuduskan oleh Kristus dipanggil menjadi apa? Orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu bicara tentang identitas, bicara tentang karakter. Jadi kita tidak mengejar sesuatu yang di luar diri kita. Jadi mengejar kekudusan bukan kayak kita ngejar bis gitu ya, sesuatu yang di luar diri kita. Tapi maksudnya kita berjalan di dalam itu dan kita berlari seperti seorang pelari yang berjalan di lintasannya untuk mencapai garis finish. Bukan sesuatu yang di luar diri kita, yang kita nggak ngerti apa sih itu gitu ya. Tapi sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita, tapi seringkali dikaburkan oleh iblis. Iblis itu kan sukanya mengaburkan sesuatu. Ya, suka membuat kita tuh nggak jelas tentang siapa diri kita. Coba bilang sekali lagi dengan bangga sama sebelahnya, saya ini orang kudus. Kita perlu meyakinkan diri kita bahwa kita ini adalah orang kudus. Supaya kita tidak terintimidasi oleh iblis. Wah, kamu mah orang durhaka, kamu mah orang yang gak diselamatkan, kamu gak diampuni, kamu gak mendapat belas kasihan Allah, Tuhan gak sayang sama kamu. Selalu kata-kata itu yang mungkin ditanamkan oleh iblis sehingga kita selalu merasa diri kita itu dibuang oleh Allah. Tapi mari hari ini kita pegang kebenaran ini, bahwa saya ini sudah dikuduskan dan saya sudah menjadi orang yang kudus. Persoalannya adalah apakah saya hidup sesuai dengan identitas saya. Ya, kalau kita sendiri nggak ngerti identitas kita, gimana kita bisa hidupi identitas itu?
Ya, kita orang Indonesia, makanya saya bisa bahasa Indonesia, saya suka masakan-masakan Indonesia, saya punya budaya gaya hidup Indonesia gitu ya. Karena saya sadar bahwa saya orang Indonesia. Nah, sama Bapak Ibu Saudara. Jadi mari yang pertama ini panggilan untuk hidup kudus mengingatkan kita akan identitas kita. Bahwa saya adalah orang kudus. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita mesti hormatin itu. Kita mesti syukuri itu. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin menjadi orang yang kudus. Tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Tapi betul-betul 1 Petrus 3 ayat 15 berkata, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bukan hanya sekedar kita tahu, oh iya betul Yesus sudah mati buat saya, betul, so what? Dulu saya pernah ditanya sama teman yang non Kristen, jadi orang Kristen enak ya Bu, karena keselamatannya udah dijamin. Mereka saya lihat tuh karena dia berasal dari salah satu kepulauan yang memang saya tahu gaya hidupnya gitu ya, gaya hidup orang-orang kebanyakan di situ. Mabuk katanya, kawin cerai, tapi katanya keselamatannya udah pasti, jadi hidupnya suka-suka. Oh itu cara pandang yang salah, saya bilang gitu. Menjadi orang Kristen, menjadi orang yang beragama Kristen belum tentu selamat. Tetapi orang yang sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja atas hidupnya dan hidup di dalam ketetapan-ketetapannya, itu yang mengalami keselamatan. Oh gitu ya Bu, tapi selama ini yang saya tahu tuh seperti itu. Jadi ada semacam apa ya, kayak merendahkan gitu ya. Orang Kristen enak ya, hidupnya mentang-mentang udah selamat suka-suka. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Kita terima keselamatan, kita terima pengudusan yang Tuhan kerjakan, dan kita jadikan dia sebagai Kristus Raja dan Tuhan atas hidup kita. Itu identitas kita. Nah, yang kedua, ketika kita dipanggil untuk menjadi kudus, mari kita juga mengevaluasi tentang relasi kita. Kekudusan itu Bapak Ibu Saudara bukan soal daftar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dan tidak boleh dimakan. Wah ini haram, oh ini najis, oh harus begini, harus begitu. Bukan soal itu Bapak Ibu, karena itu agamawi. Ya makanya kita lihat ya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat di Alkitab, bagaimana mereka itu sangat menjaga kekudusan mereka. Hal-hal yang bersifat lahiriah, tidak boleh sentuh makanan najis. Ya kemana-mana tuh bawa serbet, bawa apa ya, tisu lah kalau sekarang. Karena apa? Untuk ngelap kalau mereka kebetulan makan di luar, ngelap piring, sendok apa supaya apa? Tidak najis, tidak ada makanan haram. Bukan soal itu Bapak Ibu. Tapi kekudusan itu bicara soal relasi. Soal hubungan kita dengan Tuhan. Allah itu kudus. Dia bahkan dibilang maha kudus. Kalau kita ingin hidup kudus, tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan selain kita membangun hubungan yang intim dengan sumber kekudusan kita. Melakukan tindakan-tindakan setelah itu adalah buah dari relasi kita. Jangan mulai dari hal-hal yang daftar-daftar yang boleh dan tidak boleh dilakukan, boleh tidak boleh dimakan, ini haram, itu najis, apa segala macam. Itu nanti Bapak Ibu. Tapi periksa dulu hubungan kita sama Tuhan. Periksa dulu relasi kita sama yang maha kudus itu, sama sumber kekudusan itu. Kalau enggak, kita akan tidak akan bisa untuk memenuhi panggilan untuk hidup kudus.
Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti apa ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita tidak akan mungkin bisa menjadi kudus kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Memang Tuhan Yesus sudah menguduskan kita, tapi kita perlu tinggal di dalam Dia. Karena setelah kita dibenarkan dan dikuduskan, kita menjalani namanya progressive sanctification, pengudusan yang progresif seumur hidup kita. Pembenaran itu sekali seumur hidup, tapi pengudusan itu proses yang kita jalani sampai Tuhan Yesus datang. Nah, kita tidak bisa menjalani progressive sanctification ini, pengudusan yang terus menerus ini, kalau kita tidak terhubung dengan Dia. Seperti ranting tidak dapat melakukan apa-apa kalau dia tidak nyantol sama pokoknya. Karena pokok kita itu kudus, kalau kita ingin kudus, kita harus nyantol. Itu yang disebut dengan relasi. Bapak Ibu Saudara, memang khotbah tentang kekudusan mungkin tidak banyak orang suka. Orang sukanya tuh khotbah tentang mujizat, khotbah tentang janji-janji Tuhan, khotbah tentang berkat. Tapi ketika khotbah tentang bagaimana kita dipanggil untuk kudus, bagaimana hidup kudus, kita semua jadi beneran, serius. Tapi kalau kita ingin bertumbuh, Bapak Ibu, satu-satunya cara kita juga harus hidup di dalam kekudusan seperti Kristus adalah kudus. Kita nggak mungkin bertumbuh serupa Kristus, tapi karakter kita berbeda dari Dia. Kita harus sefrekuensi gitu ya, harus satu jalur. Ya makanya harus terikat, harus terhubung dengan pokok anggurnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu hamba Tuhan, dia melayani di Hawaii, Wayne Cordeiro, ya, pendeta di Hawaii. Dia punya jemaat yang luar biasa. Dia jadi pendeta itu, melayani itu luar biasa, sampai jemaatnya tuh ribuan orang. Tapi satu saat, Bapak Ibu Saudara, ketika dia mau khotbah di stadion yang udah penuh orang ya, mau mendengarkan khotbahnya dia, tiba-tiba dia tertunduk, dia berlutut dan dia bilang, Tuhan, aku lelah, aku nggak tahu lagi Tuhan, aku mau ngomong apa, aku udah capek, katanya gitu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, pendeta yang luar biasa yang kita lihat diurapi Tuhan ya, jemaatnya bertumbuh luar biasa. Dia tiba-tiba tertunduk di hadapan Tuhan dan dia bilang, Tuhan, aku lelah. Ternyata kemudian dia mengevaluasi dirinya. Dia selama ini memang giat, rajin melayani, luar biasa melayani. Tapi dia kehilangan relasi sama Tuhan. Dan itu yang membuat dia jadi lelah, jadi kosong, kering. Pelayanan hanya sebuah aktivitas. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua kita yang ada di sini, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa ya. Kita semua bukan orang-orang Kristen baru. Mari kita juga setiap saat memeriksa relasi kita sama Tuhan. Jangan sampai kita kelihatannya rohani, ya kita kelihatannya beraktivitas, tapi itu sebenarnya hanya aktivitas tanpa relasi dengan sumber kita. Akhirnya kita mengalami burning out, kelelahan rohani. Tapi Tuhan itu baik, Dia tidak menghukum kita, Dia tidak membuang kita, Dia tidak membuat kita menghakimi kita. Tapi Dia memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki hubungan lagi dengan Tuhan. Dia adalah Bapa yang sangat baik. Amin. Jadi kalau saat-saat ini kita kayaknya rasa kering, kayaknya ada
sesuatu yang kurang dalam hidup kita, ya kita ngerasa letih, lesu, berbeban berat, bisa jadi relasi kita dengan Tuhan perlu kita bangun ulang. Hamba Tuhan ini akhirnya dia cuti pelayanan selama 1 tahun. Dan dia hanya doa, baca firman, memberi waktunya untuk Tuhan. Dia menolak semua pelayanan-pelayanan dan kemudian dia disegarkan kembali. Bapak Ibu Saudara, relasi dengan Tuhan bisa kita dapatkan melalui kehidupan doa kita. Ya mungkin selama ini kita doanya ya karena bangun tidur harus berdoa, makan harus berdoa gitu ya, supaya kelihatan kita nih orang Kristen gitu. Tapi mari kita mungkin perlu tambah jam doa kita. Bangun relasi yang lebih intim lagi sama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara, tanpa kita terhubung dengan sumber kita, itu akan menjadi sia-sia. Kelihatan mungkin jalannya bagus, tapi lama-lama kita akan terseok. Karena kita kehilangan sumber, kehilangan asupan yang benar. Panggilan untuk hidup kudus mengingatkan kita untuk memperbaiki lagi relasi kita dengan Tuhan. Mesbah-mesbah doa kita. Saya pernah ngalamin ini. Saya pernah rasanya malas doa. Jangankan doa, ngomong sama orang aja saya malas. Ngomong sama suami, ngomong sama anak, saya malas gitu. Saya maunya duduk, diem, saya lakukan kerjaan saya gitu ya. Kalau ditanya, iya, oh iya. Saya nggak tahu, saya betul-betul males gitu. Doa pun pendek-pendek aja. Tuhan aku capek Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, aku capek, aku mau tidur, terima kasih, amin. Tapi saya gelisah dengan keadaan ini gitu ya. Kenapa Tuhan saya kayak gini? Ya tapi itulah ya, Bapak kita yang sungguh baik itu dia nggak bilang dasar kamu ini udah saya berkatin, masih aja kayak dia nggak ngomelin saya gitu ya, dia nggak maki-maki saya. Dia terus memberi kesempatan kepada saya untuk terus memperbaiki hubungan dengan dia. Saya maju pelan-pelan. Ya saya mesti patahkan gitu. Sesuatu yang membuat saya itu jadi males gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Saya nggak ada kesibukan yang luar biasa sekali gitu ya. Saya paksa diri saya. Saya paksa diri saya untuk bangun. Saya paksa diri saya untuk berdoa. Saya paksa diri saya untuk ngomong. Karena saya nggak mau kehilangan relasi saya sama Tuhan. Karena saya menyadari tanpa relasi saya sama Tuhan saya hancur. Saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Emosi saya jadi nggak karuan. Ya kekhawatiran saya jadi kuasain saya. Itu saya mengevaluasi ada sesuatu dalam diri saya itu dari respon-respon saya. Ketika saya bawaannya mau marah, ketika saya responnya nggak benar, saya evaluasi diri saya, Tuhan kenapa saya seperti ini? Saya kurang membangun hubungan saya dengan Tuhan. Saya mesti kembali. Jadi mari Bapak Ibu nilai dari respon-respon Anda. Ketika senggol dikit langsung mau bacok gitu ya. Nah itu ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Relasi kita yang kurang dengan Tuhan. Karena kalau kita mau bertumbuh serupa dengan karakter Kristus, mau tidak mau kita harus terhubung dengan Dia. Semakin kita akrab intim dengan Tuhan, semakin kita bisa bertumbuh serupa dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Gak mungkin hanya seminggu sekali ke gereja terus hanya 2 jam gitu ya di gereja, habis itu kita nggak pernah lagi terhubung dengan Dia. Saya percaya bahwa panggilan untuk hidup kudus ini akan berat untuk kita jalani. Panggilan untuk hidup kudus adalah panggilan kudus setiap hari, hari-hari,
dalam hidup sehari-hari, bukan hanya di gereja. Kalau di gereja ini mah semua kelihatan kudus dah, percaya saya. Tapi bagaimana hidupmu sehari-hari? Bagaimana responmu ketika menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi? Relasi yang intim dengan Tuhan, doa, taat pada firman-Nya, dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan kepekaan ya. Apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan dalam situasi-situasi yang mungkin sangat menekan kita, sangat mendesak kita. Bagaimana respon kita? Itu kita belajar untuk terus terhubung dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita boleh menghasilkan karakter Kristus yang ditonton oleh dunia. Nah, berikutnya, Kristuslah jalan menuju kekudusan. Menuju kekudusan satu-satunya jalan adalah melalui Kristus. Banyak orang yang terbalik. Kekudusan jalan menuju Tuhan. Makanya berusaha melakukan ritual-ritual agamawi supaya berkenan sama Tuhan. Supaya kudus gitu ya, supaya dapat menghampiri Tuhan. Kita kebalikannya, dalam kekristenan kebalikannya. Kristus dulu yang menghampiri kita, yang menguduskan kita. Dan Kristuslah yang menjadi jalan bagi kita untuk menuju kepada kekudusan, berjalan di dalam kekudusan, progressive sanctification itu. Jadi jangan terbalik ya Bapak Ibu, kita bukan Kristen agamawi. Kita bukan agama yang menekankan ritual-ritual gitu loh, supaya kita berkenan kepada Allah. Tapi hidup saja di dalam Kristus. Karena Kristuslah jalan menuju kekudusan, tidak ada yang lain. Yang ketiga Bapak Ibu, gaya hidup. Mari perhatikan gaya hidup kita. Kalau kita sudah menyadari identitas kita sebagai orang yang sudah ditebus, yang dikuduskan, yang dibenarkan, dan kita membangun relasi yang intim, yang akrab dengan Tuhan yang Maha Kudus, maka gaya hidup kita juga harus berubah. Panggilan untuk hidup kudus itu harus nampak dalam gaya hidup kita sehari-hari. Kalau kita baca di 1 Petrus 1 ayat 15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita dipanggil Bapak Ibu Saudara untuk kudus di dalam seluruh hidup kita. Amin. Bukan hanya dalam ritual-ritual agamawi. Bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu. Tapi seluruh hidup kita. Tuhan memanggil kita, Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi kudus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan langsung berpikir, wah berat ini. ruwet gitu ya. Tapi tadi ya kita udah ikutin identitas kita, relasi kita. Nah, kita baru bisa mempraktekkan gaya hidup kalau dua hal ini udah kita benahin dulu. Ya, benahin dulu. Identitas kita udah bener nggak? Udah kita jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja nggak atas hidup kita? Terus relasi kita setiap hari, kita hidup intim nggak dengan Dia? Sekali lagi semuanya berproses. Saya juga masih terus belajar, masih terus bertumbuh. Tapi dengan adanya perintah ini Bapak Ibu, dengan adanya panggilan ini, itu menggait kita, menuntun kita agar hidup kita itu menuju ke arah yang benar sesuai dengan panggilan Kristus. Kita tidak lagi hidup suka-suka, kita tahu bahwa ada satu panggilan yang mesti harus kita genapi dalam hidup kita. Walaupun untuk menjalaninya kita harus berproses, tidak instan. Tapi kita menyadari bahwa hidup saya di dunia ini harus berbeda dengan dunia. Karena ada visi, misi yang khusus yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Efesus 4 ayat 17-32, di situ bicara tentang apa? Bicara tentang manusia baru.
Di situ mulai dari apa? Manusia baru itu mulai dari pikiran. Gaya hidup yang kudus, seluruh hidup kita kudus itu mulai dari pikiran kita. Jangan ada lagi pikiran yang sia-sia menguasai hidup kita. Pikiran kita harus dikuduskan, amin. Nggak lagi mikirin hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mikirin kesalahan suami, yang mikirin gimana caranya saya balas dendam. Itu kita udah lewat semua itu sebenarnya. Kalau kita mau jalan dalam kekudusan, kita nggak, ibaratnya nih, kita udah levelnya udah nggak di situ sebenarnya, karena kita udah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Harusnya pikiran kita juga udah dikuduskan, dimurnikan. Tapi sekali lagi panggilan untuk hidup kudus ini membuat kita mengevaluasi diri kita setiap hari. Jangan sampai ada pikiran-pikiran yang sia-sia masih menguasai saya. Apalagi ada pengertian yang gelap, bodoh, hatinya degil, gak bisa dibilangin. Oh dibilangin, oh enggak, apa kok, cuman gitu aja. Susah diajar, nggak lemah lembut. Terus apa lagi? Perasaan yang tumpul dikuasai hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mari kita periksa Bapak Ibu, ini urusan kita dengan Tuhan. Ini memang PR buat kita, makanya saya bilang ini progressive sanctification ya. Bukan hanya soal yang di dalam Bapak Ibu, soal pikiran, perasaan, soal hati, tapi juga apa? Perkataan kita. Saya belanja di tukang sayur, ya ada nenek-nenek, udah nenek-nenek masih genit gitu ya. Megang itu apa, bakso, bakso, kayak apa ya, pada ketawa semua ibu-ibu gitu. Udah menjurus ke jorok-jorok gitu ya. Bakso aja bisa bikin imajinasinya udah jadi liar gitu. Nah Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan kita untuk kita tidak hanya sesuatu yang di dalam, karena yang di dalam itu akan mengalir keluar. Ya apa yang keluar dari mulut kita itu kan meluap dari hati. Hati itu seperti sebuah perbendaharaan. Kalau kita nggak kuduskan hati kita, kita simpan semua yang pahit, semua yang tidak benar, itu nanti akan keluar dari mulut. Makanya ngomongnya jorok, ngomongnya pahit, ngomongnya jahat, ya gosip segala macam, itu semua dari hati. Kemudian apa lagi? Jangan simpan marah dan berbuat dosa karena marah. Ya ini soal problem-problem emosi. Kita boleh marah, ada hal yang bisa membuat kita marah. Tapi dengan kemarahan kita janganlah kita lalu berbuat dosa, dan jangan jadi kepahitan. Cepat bereskan, cepat selesaikan. Bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Ya dulu misalnya mencuri, mengambil hak orang lain. Ya yang anehnya Bapak Ibu Saudara, hasil dari korupsinya dibawa ke gereja. Ya supaya didoakan, supaya dikuduskan uang hasil korupsinya. Itu nggak benar Bapak Ibu. Ya itu uang-uang yang kayak gitu janganlah dibawa ke gereja gitu ya, janganlah kasih makan keluarga kita. Uang-uang haram ya dibilang, hak-hak orang dipakai untuk apa? Untuk kasih makan keluarga. Dan banyak kan orang-orang Kristen yang jatuh, bukan hanya di luar Bapak Ibu, di gereja. Di gereja banyak orang menyalahkan, mencuri hak orang lain, mencuri sesuatu yang bukan miliknya. Tuhan bilang, the call to be holy, the call to be holy. Ada hal-hal yang terjadi di sekitar kita di luar ekspektasi kita. Tapi pilihan kita, bagaimana kita dipanggil untuk menjadi kudus. Dalam situasi-situasi yang tidak benar, menghadapi orang-orang yang tidak benar. Tanpa bantuan Roh Kudus saya tidak akan mampu. Karena ada banyak situasi di sekitar kita yang bisa membuat kita kecewa, pahit, marah, dan akhirnya menampilkan gaya hidup yang tidak kudus buat orang lain. Tuhan yang kudus memanggil kita menjadi kudus untuk menyatakan Tuhan kita yang kudus. Amin.
Tuhan yang kudus memanggil kita menjadi kudus, agar melalui gaya hidup kita yang kudus itu, kita dapat menyatakan kekudusan Tuhan bagi orang lain. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri bergumul. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri berjuang untuk mengejar kekudusan dalam hidup kita. Hidup di dalam Kristus, hidup di dalam firman-Nya, peka pada tuntunan Roh Kudus. Saya percaya panggilan untuk hidup kudus ini dapat kita responi, dan kita berkata pada Raja kita, siap. Saya siap untuk menerima panggilan untuk hidup kudus ini. Karena benih kekudusan itu ada di dalam diri saya. Dan Allah yang kudus itu ada di dalam saya. Saya dapat melakukannya agar Kristus dimuliakan, Kristus dialami di dalam hidup kita.